dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan film tentang warna dan tahun liturgi. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama aku Lauren. 老师好，同学们好，我叫 Gaby。我的口音号码是20。こんにちは、私の名前はエブリンです。私は10番です。 안녕하세요. 제 이름은 첼시입니다. 제 번호는 19번이에요. So my name is Brie and my absent number is 12. Kira-kira gue ngajak makan di mana ya tahun ini? Emang tahun ini kenapa? Ya nggak tahu lah. Ini kan ulang tahun. Ulang tahun? Iya. Tapi dengan ini kita juga bisa merenungkan semuanya nggak sih, Kip? Setidaknya ya. Apa sih? Gue nggak tahu makan di mana. Sabu haji. Kayaknya lu lagi ngebahas tahun ya? Pas banget, kita lagi bahas tahun juga, tapi kita lagi ngebahas tahun liturgi. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kenapa tahun liturgi di gereja tuh dibagi-bagi? Terus kenapa kita bisa belajar dari tahun liturgi itu? Kenapa? Nih, ternyata setelah aku research ya, katanya gereja Katolik membagi tahun liturgi agar umat bisa merenungkan seluruh perjalanan hidup dan karya keselamatan. Dan karya keselamatan Yesus secara utuh, mulai dari penantian kedatangannya, kelahiran wafat, kebangkitan, hingga pencurahan Roh Kudus secara bertahap sepanjang tahun. Ternyata kayak gitu. Tahu sih, Gir? Iya kan? Iya beneran. Dulu capek ya sih kalian? Soalnya lagi kita berdua lagi ngebahas tahun liturgi ya. Terus emang buat apa sih pembagian itu, Kip? Nih, ternyata pembagian ini membantu perjalanan iman umat dengan memberikan ritme rohani yang seimbang antara masa pertobatan kayak Advent guys sama Prapaskah. Makanya kita ngaku dosa ya. Iya, bener. Terus dan masa sukacita kayak Natal dan Paskah yang kayak kemarin. Iya, kemarin baru banget loh. Nah, terus sehingga umat dapat terus memperdalam iman, memahami kitab suci secara teratur dan semakin serupa dengan Kristus dari tahun ke tahun. Boleh. Informasinya nggak seru aja. Masih info banget sih, Gir. Kan? Makasih. Yuk kita cabut aja deh. Di sini gatel banget. Sumpah dari tadi digigit nyamuk. Tahu nih gue malas banget, nyamuknya banyak banget di sini, coy. Iya kali ya, apa kita cabut aja ya, Gem? Iya, di sini juga panas tahu. Guys, lagi pada ngapain nih? Kita sih lagi belajar, terus dia lagi makan. Makan apa, Tri? Makan nasi goreng sih gue. Enak gak? Enak, tapi kurang garam deh kayaknya. Ngomong-ngomong soal garam, kemarin bukannya kita habis bahas tentang garam kayak di gereja? Di gereja? Di pelajaran Paromal kali. Ah iya, pelajaran Paromal. Tahu nggak sih guys, garam itu merupakan lambang pengisian, tahu kalau misalnya di gereja. Oh, Iya, kok bisa? Bisa dong, karena garam itu merupakan tanda perjanjian dengan Tuhan Yesus. Garam itu juga ada di air suci, tahu? Besok pelajarannya susah lagi. 3 kan? Iya loh, 3. Ya udah nanti kita pusing belajar bareng lah. Bisa sih, lu bisa nggak? Bisa sih. Kalau gue sih bisa aja. Kalau lu gimana? gue sih bisa, tapi Lauren. Kayaknya nggak bisa deh. Bisa kita telepon gak sih ntar? Boleh. Kita ajak aja nanti ke Google Meet. Ya. Nanti lah ya, nanti lah gampang lah. Yaudah kita lanjutin aja di Google Meet ya. Oke, udah nanti aja ya. Bye. Guys, ini Gaby sama Evelyn lama banget deh. Apa kita mulai duluan ya? Yaudah, tinggal aja lama banget. Iya kan? Kalian lo belajar buat agama besok? Belum. Udah sih, tapi cuma PG-nya doang. Kalian belum? Belum. Urayannya apa sih? Tahu gue ya, kita tuh ditanya kayak kalau misalnya umat Katolik tuh gimana sih cara menghayati warna liturgi, tapi dengan menghubungkan makna gereja dengan budaya lokal. Kayak misalnya tuh kita kayak putih kan melambangkan kesucian, terus merah melambangkan pengorbanan, terus hijau melambangkan harapan. Nah kita tuh kayak ngesamain, kayak bisa ditampilkan lewat budaya gitu, kayak batik, tenun, musik tradisional, atau enggak hiasan gereja. Oh, gampang juga sih lumayan. Kalau warna-warna itu dipakai di gereja kapan aja? Lu
Kalau warna ungu kan melambangkan tobat sama penantian gitu ya. Itu tuh dipakainya tuh pas masa Advent sama Prapaskah. Terus kalau putih itu kan melambangkan kesucian sama kemuliaan. Itu melambangkan itu dipakainya tuh pas Natal sama Paskah. Terus merah itu melambangkan pertobatan sama Roh Kudus, dipakainya tuh pas peringatan martir, Jumat Agung sama Pentakosta. Nah, terus yang terakhir tuh hijau, tuh melambangkan harapan kata Bria tadi. Digunakannya tuh pas kayak misa biasa doang gitu sih. Gitu ya. Dia sih buat kita jawab besok. Ya, gampang lah ya. Ya kita lanjutin. Ya, semoga bisa lah ya. Semoga ya. Akhirnya Flynn Gaby join. Kan dari mana sih? Dari tadi kita lagi ngebahas kisi-kisi agama, tahu? Tadi kita ketiduran. Please. Sumpah banget, kita udah sampai nomor 2 tahu. Tahu nih, lanjutin aja deh. Enggak maaf ya. Ya udah maaf. Nomor 3 apa sih pertanyaannya emang? Nomor 3 esai kan? Iya. Nomor 3 esai itu bagaimana hubungan antara perayaan liturgi dengan kehidupan sehari-hari umat Katolik? Apakah tahun liturgi dapat menjadi pedoman spiritual dalam menghadapi tantangan hidup? Itu. Kalian yang tahu? Enggak sih. Wih, apa tuh? Iya ya. Jadi menurut gua perayaan liturgi itu berhubungan sama kehidupan sehari-hari umat Katolik. Karena dari liturgi kita tuh bisa belajar banyak hal tentang kasih, pengampunan, dan cara hidup yang baik. Terus diterapkan deh dalam kehidupan sehari-hari. Dan iya, tahun liturgi itu juga bisa jadi pedoman spiritual dalam menghadapi tantangan hidup. Kenapa? Karena setiap masa liturgi itu mengajarkan hal yang berbeda, seperti berharap, bertobat, dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Gitu ya. Keren sih jujur. Bisa sih kita sih besok ya kita uraian.